Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Pasal 2 ayat 14 bagian A. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Hari-hari ini kami akan terus menyemangati saudara, walau pemerintahan kita bilang 2023 menjadi tahun resesi yang mengerikan. Tapi kami selalu ingatkan bahwa asal bersama dengan Tuhan selalu ada kemenangan, selalu ada kelimpahan, selalu ada berkat. Hari ini ada janji Tuhan selalu membawa kepada jalan kemenangan. Semua kita 2023 akan dituntun Tuhan untuk terus berada pada jalan-jalan kemenangan. Tapi ada syaratnya, yang dalam Kristus. Saya berharap semua jemaat tetap di dalam Kristus. Di dalam Kristus artinya hidup sesuai dengan gayanya Kristus. Berbicara seperti Kristus. Bersikap seperti Kristus. Dan percayalah Tuhan pasti akan menolong kita semuanya. Amin. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang seorang wanita. Wanita Samaria. Kalau istilah orang sekarang pelakor, pembawa laki orang. 5 laki orang dibawanya. Tapi Yesus berjumpa dengan dia. Hari ini kita buka di dalam Yohanes pasal 4 ayat 3. Ia pun Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia Yesus harus melintasi daerah Samaria. Di sini ada kata Yesus harus melintasi daerah Samaria. Saya mau menceritakan sejarah bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu enggak dekat, enggak kompak. Makanya kadang-kadang orang Yahudi itu malas lewat daerah Samaria. Berjumpa dengan orang Samaria pun orang Yahudi malas, karena orang Samaria ini menikah dengan beda ras. Jadi mereka ini enggak asli lagi. Jadi mereka ini orang campuran. Jadi orang Yahudi menganggap orang Samaria ini adalah orang yang lebih rendah derajatnya. Makanya orang malas bergaul dengan orang Samaria, bahkan lewat di kampung orang Samaria pun orang Yahudi malas. Bahkan kadang-kadang orang Yahudi lebih memilih jalan lebih jauh supaya enggak melewati perkampungan Samaria. Nah, itu sejarahnya ya. Makanya ada ayat ini, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Jadi itu ceritanya ayat 5. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan. Jadi ini beritanya sangat detail ya. Yesus itu udah letih dalam perjalanan. Dia duduk di pinggir sumur. Jamnya pun jelas. Hari itu kira-kira pukul 12. Jelas jamnya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi coba kita bayangkan, imajinasikan cerita ini. Yesus sama murid-muridnya udah jalan capek, udah kepanasan, udah sangat letih. Akhirnya Yesus bilang, aku berhentilah di sumur ini, kalian murid-murid pergi beli makanan. Lalu dia duduk di tepi sumur di kota Sikar. Lalu tiba-tiba perempuan Samaria mungkin intip-intip dulu. Kejadiannya akan berbeda, saya percaya pasti beda kalau waktu itu murid-murid ada sama Yesus.
Waktu wanita Samaria lihat, banyak kali laki-laki, kemungkinan dia akan tidak mengambil air. Karena dia lihat, cuma Yesusnya situ, lalu dia datang. Perempuan ini mungkin berpikir, kalau orang Yahudi enggaknya dia mau bicara sama aku kan orang Samaria. Sudahlah, gak apa-apalah. Mungkin dia tahankan malunya karena dia tahu siapa dirinya. Dia dianggap rendah, akhirnya dia beranikan untuk mengambil air. Dia gak pernah mungkin berpikir Yesus itu akan memulai pembicaraan. Karena dia tahu siapa dirinya. Aku ini kan orang Samaria yang dianggap rendah orang Yahudi. Tapi dari cerita itu tadi kita melihat Yesuslah yang terlebih dahulu membuka pembicaraan. Dia bilang, "Itu berilah aku minum." Ini akan membuat wanita yang merasa rendah diri tadi kaget. Kok dicakapinya aku? Di sini sedang menjelaskan bahwa Yesus itu tidak hidup dengan kebiasaan. Biasanya kalau orang Yahudi nggak mau dia bicarai perempuan itu. Itu biasanya. Yesus nggak mau hidup dengan kebiasaan. Mungkin adatnya begitu. Adatnya orang Yahudi nggak boleh bicara sama orang Samaria. Tapi Yesus melampaui adat. Dia cakapi perempuan itu. Karena kasih Yesus melebihi semuanya. Sampai waktu wanita itu dengar, "Itu sikit airmu, beri aku minum." Wah, dia mungkin tadi yang merasa rendah diri. Dibicarainya aku. Yesus gak pernah memandang rendah siapapun. Termasuk perempuan Samaria, termasuk kita. Yang menjadi masalah seringkali kita yang membuat diri kita ini gak berharga. Aku ini siapalah? Awak ini siapalah? Dia orang kaya, aku orang miskin. Ya oma, ya oma. Saudara yang ketawa itu udah tua itu berarti. Itu permainan dulu itu. Kalau sekarang gak ada lagi ya oma, ya oma. Saya ini orang miskin, ya oma, ya oma. Saya ini orang kaya, ya. Aduh, kalau ku ingat itu. Seru kali anak-anak. Mintalah satu anaknya, ya oma, ya oma. Seru ya kalau zaman kita dulu anak-anak. Ya begini pula tangan kita, ya oma. Gitu. Ya nak jablon. Kalau sekarang gak ada lagi, udah sibuk gini semua. Sampai mana tadi? Kita sering menganggap kita rendah. Tapi Yesus gak pernah menganggap kita rendah. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya. Ini sangkin mindernya dia bilang. Masa akan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Nah, ditulis di sini sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dia bilang, masa kamu minta air sama aku? Samalah kalau misalnya ada orang kaya kali, dia bilang sama kita, pinjamlah uang dulu katanya. Kan kita bilang, masa kamu orang kaya minta uang sama aku? Sama perempuan ini, masa kamu orang Yahudi minta air sama aku? Dia menyadari keadaannya, dia menyadari keminderannya. Makanya diambil air itu jam 12. Jam 12 itu gak ada orang ambil air. Dia berusaha menutup-nutupi, menghindar dari keramaian orang banyak. Dia malu dilihat orang banyak. Dia rendah diri. Ayat ini mengingatkan betapa sering kita kayak perempuan Samaria ini. Kita menutup diri dari keramaian. Kita minder, kita malu. Kita menghindar dari banyak orang. Siapalah aku ini gak dianggap. Sudahlah. Tapi justru waktu perempuan Samaria itu mau menghindar dari keramaian, dia rendah diri, gak merasa layak. Yesus justru ada di sana. Yesus justru datang ke sana. Harus sengaja singgah hanya untuk seorang perempuan Samaria. Enggak 5.000 orang katanya. Di tepi sumur itu ada 5.000 orang yang sedang menimba air. Enggak, hanya seorang. Dan Yesus ada untuk yang seorang itu. Yesus nggak hanya sekedar datang, tapi dia mau berkomunikasi dengan perempuan itu. Yesus nggak mau sekedar datang, tapi dia mau berkomunikasi dengan Bapak Ibu.
Dia mau bicara-bicara, dia mau dengar curhatan Bapak Ibu. Apa yang menjadi keperluan Bapak Ibu, apa yang mau menjadi kerinduan Bapak Ibu. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu, Tuhan, engkau enggak punya timba dari sumur yang amat dalam ini. Di mana engkau memperoleh air hidup? Ayat 12, adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? 13, jawab Yesus, barang siapa minum air ini ia enggak akan haus lagi. 14, tapi barang siapa minum air yang akan barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia enggak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Ayat 15, kata perempuan itu, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan enggak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Ini lucu ini. Awalnya Yesus yang minta air, berilah aku air. Lalu waktu mereka cerita-cerita, Yesus bilang, aku bisa kasih kau air. Airmu itu kan kalau kita minum bisa haus lagi. Kalau air yang kukasih ini, kukasih kau, gak haus-haus lagi kau. Mungkin perempuan ini kan bingung. Katanya minta air. Katanya dia punya air. Mana timbandu Yesus? Mereka hampir gak nyambung. Perempuan ini bicara tentang air sehari-hari, tapi Yesus berbicara tentang air kehidupan. Yesus bicara air rohani. Seolah-olah Yesus bilang, nakku, kalau kau ambil air itu hausnya kau nanti terus. Yesus seolah-olah bilang sama perempuan itu, termasuk sama kita jemaat, nakku, kalau kamu ambil air ini haus lagi kamu. Tapi padaku ada satu air, waktu kamu terima air itu gak haus lagi kamu. Puas kamu. Gak akan pernah kekurangan lagi. Kalau kamu cari uang, masih kurang puas kamu selalu. Kamu cari harta, udah banyak pun hartamu, belum puas kamu nakku. Lagi, sampai gila gak puas-puas. Tau jadi leitau kita, nggak puas-puas. Yesus bilang, nakku, ini padaku ada air. Kalau kamu minum air ini, kamu nggak akan haus lagi. Justru dari hidupmu itu akan memancar mata air sumber kehidupan. Jadi yang pertama, Yesus itu selalu cari kita. Lihat perempuan Samaria yang mungkin gak ada lagi yang peduli sama dia pun. Yesus peduli sama dia. Yesus sengaja harus lewat kampung Samaria itu. Menghancurkan semuanya kebiasaan-kebiasaan. Menghancurkan semua tradisi-tradisi. Hanya untuk seorang perempuan. Yesus mau mencari kita setiap hari. Siapapun kita. Itu yang pertama. Yesus selalu mencarimu. Bilang kiri kanan, jangan susah kali dicari. Yesus selalu mencari kita. Yang kedua, Yesus itu mencintai kita semua bagaimanapun latar belakang kita. Yesus selalu mencintai kita bagaimanapun latar belakang kita. Ayat 16. Waktu perempuan itu, ada air yang gak kering-kering, mintalah katanya. Datang Yesus bilang, pergilah, panggillah suamimu, datang ke sini. Apa hubungannya air sama suami? Kalau Yesus mau ngasih air ya udah kasih saja kan. Ngapain tanya-tanya suami? Lihat ayat 17. Kata perempuan itu, aku gak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Lihat Yesus ini agak unik selalu ya. Suruh suamimu datang. Aku gak punya suami. Tepat kau gak punya suami. Ngapain Yesus suruh datang kalau dia tahu dia gak punya suami? Untung Yesus waktu itu gak bilang, kamu punya suami. Perempuan itu bilang, kamu nanya. Untung belum zaman itu ya. Ini udah tahu kok kamu nanya.
Yesus sudah tahu ini. Mungkin waktu perempuan itu bilang, aku nggak punya suami, dalam pikirannya sudah, supaya laki-laki ini nggak nanya-nanya lagi. Supaya udah selesai masalah. Mungkin begitu pikiran si perempuan ini. Tapi Yesus selalu ada makna di setiap pertanyaannya. Yesus jawab begini, ayat 18. Betul, dalam hal ini engkau berkata betul, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan sekarang yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bayangkan kalau ada satu laki-laki atau perempuan yang berjumpa dengan kita yang gak pernah kita kenal. Tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang tepat seperti apa yang kita alami. Kira-kira gimana? Krispus, kau pernah curi uang bapakmu 50.000. Pernah kau ambil uang perpuluhan. Bapakmu belum ambil amplop, kau sudah ambil di luar. Kau pernah dulu curi telur tetanggamu. Semua yang dia bilang betul. Kira-kira gimana kira-kira? Perempuan itu pun betul. Gak ada suamimu 5, suami orang. Itu semua. Dia terkejut seperti disambar petir di siang bolong. Sesuatu yang selama ini dia tutup-tutupi supaya orang gak tahu. Tapi sekarang justru dibuka Yesus. Dia juga ngaku. Dia nggak jawab apa, mana betul itu. Kan bisa dia bela diri ya. Mana itu? Enggak pergi dia. Tapi dia terbuka sama Tuhan. Makanya ada moto kita, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Seberapa banyak kita mau dibukakan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, harus sebegitu sering kita terbuka sama Tuhan. Kalau kita pelajari sebenarnya kisah wanita ini, kalau kita bawa pun ke zaman sekarang, wanita ini sebenarnya wanita yang broken heart, terluka. Pasti di setiap perceraian itu ada luka batin, luka hati. Dia udah 5 kali mungkin. Mungkin ceritanya ini yang kita tahu kan ngeri kali. Bisa jadi itu 5 laki-laki itu pun perjuangan sebenarnya dia. Ada trauma sebenarnya dalam hidupnya. Untuk laki-laki kayaknya sama aja. Sama semua. Kecewa pasti ada. Mungkin dia coba menikah dengan Mama Iting. Kecewa. Mama Iting. Mungkin sama dia Mama Iting sama aja semua. Dia coba lagi sama Mama Nangin. Bahagia sebentar. Kecewa lah ya. Mama Nangin, Mama Iting sama semua. Dia coba sama Mama Biring. Mama Biringnya makan Athena. Nggak tahan juga. Sama semua laki-laki. Mungkin untuk mau coba ke Mama Tigan pun itu butuh proses yang panjang. Karena ada kekecewaan. Sampai akhirnya iyalah. Daripada aku menutup diri. Dia buka lagi hatinya. Menikah dengan Mama Tigan. Kecewa juga. Sama semua. Tinggal Mama Karo harapannya. Dia beranikan diri menikah dengan Mama Karo. Ternyata Mama Karo lebih sadis. Kecewa dia. 5, margasi 5 udah dicobanya, kecewa. Dan sekarang dia jalan sama Marga Aritonang. Dia jalan sama laki-laki yang firman Tuhan bilang itu bukan suaminya juga. Yesus sebenarnya bilang, nakku apa yang kamu tutup-tutupi, aku tahu. Sama dengan kita semua. Mungkin banyak hal yang sampai hari ini kita tutup-tutupi supaya gak ada yang tahu. Tapi dengar, Yesus tahu semua tentang hidup kita. Tentang apa yang ada di dalam kehidupan kita. Yesus mengerti kesulitan kita. Yesus mengerti masalah kita. Yesus mengerti di mana sebenarnya kita bermasalah. Yesus mengerti apa sebenarnya yang paling kita butuhkan. Yesus mengerti ada satu titik kepuasan yang belum tersentuh. Yesus tahu itu di mana bagiannya dalam hidup kita. Itu makanya hari ini sama seperti wanita itu, Yesus bilang begini, nakku, kaulah alasanku sengaja lewat di Samaria ini kepada perempuan itu.
Sama dengan hidup kita. Kamulah alasanku nakku. Aku bisa datang di hatimu, di ibadah, di gereja Laugenda ini. Kamu alasanku. Jadi wanita ini sebenarnya dia sudah menutup diri dengan mungkin banyak orang, dengan lingkungannya. Makanya jam 12 dia sengaja ambil air. Karena mungkin kalau jam 6 sore dia ambil air. Dia lewat di kedai layas, mama di situ jaga suami itu lewat ambil air lah, awas geser nanti kena suami. Lewat lagi di kedai ini, jangan ada mama. Mungkin itu setiap hari yang dia lalui. Sampai akhirnya dia udahlah tutup diri. Sampai akhirnya jam 12 dia ambil air. Tapi dengar, Yesus mengasihi perempuan itu. Yesus gak lihat latar belakangnya. Yesus mengasihi dia. Nah, saya mau cerita ini penting. Ini konsep banyak orang Kristen yang salah. Banyak orang Kristen berpikir begini. Aku buat yang baik, aku buat begini, aku buat begini. Supaya aku layak di hadapan Tuhan. Salah. Lihat perempuan ini. Kalau kita lihat perbuatannya, suami orang diambilnya. Ini kalau dipanjangkan ceritanya, udah berapa perempuan yang kecewa dia buat. Udah berapa anak-anak yang hancur masa depannya gara-gara diambilnya bapaknya. Ini banyak sekali kejadian-kejadian kalau kita urutkan. Begitu kacaunya perempuan ini. Sampai banyak rumah tangga hancur. Banyak mungkin keluarga besar hancur. Hanya gara diambilnya suami orang. Anak-anak banyak terlantar karena bapaknya diambil perempuan ini. Betapa jahatnya perempuan ini. Dan kalau kita lihat perjalanan kehidupannya, belum pernah dia buat apa-apa yang baik untuk Tuhan. Tapi lihat, Yesus gak pernah lihat apa yang dia buat. Makanya saya bilang tadi konsep ini harus dibuang. Bukan berarti berbuat baik, berbuat benar, berbuat kudus gak penting. Itu semua penting. Tapi jangan pernah berpikir kita lakukan semua kebaikan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Enggak. Kalau kita pasang standar kelayakan Tuhan sama kelayakan kita, nggak ada satupun kita yang layak. Kan firman Tuhan udah jelas, yang terbaik di dunia sekalipun, kalau dibawa ke sorga, mungkin nggak dianggap di sorga. Kalau kita pakai standar sorga. Makanya jangan kita main-main coba-coba. Aku buat begini supaya aku layak. Nggak ada yang membuat kita layak. Kita dilayakkan Tuhan hanya karena anugerah Tuhan. Dan bukti kita menerima anugerah Tuhan, makanya kita berbuat baik. Setia beribadah, mencintai Tuhan. Jadi bukan karena kebaikan kita. Kan jelas ya lagu kita. Bukan karena kebaikanku. Nggak ada sedikit pun karena kebaikan kita. Yesus menerima kita karena memang Dia sudah mengasihi kita, menerima kita manapun keadaan kita. Cinta Tuhan itu, penerimaan Tuhan itu tidak melihat bagaimana status moral kita, tidak melihat bagaimana status sosial kita, tidak melihat bagaimana pengalaman kita, tidak melihat betapa banyaknya kegagalan-kegagalan kita. Tapi justru kasih Yesus itu selalu memberi anugerah, enggak lihat pandang latar belakang kita. Pertanyaannya sekarang, Yesus itu mengasihi kita. Apakah hari ini kita mau terima cintanya itu? Ya Tuhan, makasih Engkau sudah terima aku apa adanya. Aku juga mau belajar mencintai Engkau lebih lagi. Yang pertama, Yesus selalu cari kita. Yang kedua, Yesus selalu mencintai kita. Cintanya itu enggak pernah luntur. Yesus itu bukan manusia. Kalau manusia, kita cinta sama seseorang, sekali kita dikhianatinya, mungkin masih bisa kita tahan. 1 kali kau sakiti aku masih bisa, 2 kali masih bisa. Tapi jangan sampai 3 kali, itu manusia. Yesus tidak begitu. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap sayang sama kita. Dia selalu berharap kita terima cintanya. Itulah Yesus. Itulah kehebatannya. Jangan samakan Yesus sama manusia. Cintanya gak pernah berakhir. Yang ketiga, Yesus itu dia mau
kita selalu terbuka kepadanya. Lihat, sekalipun wanita ini begitu hancur, begitu hina, begitu jorok, bisa dibilang sampah masyarakat. Tapi lihat, tidak ada satu kata penghakiman pun yang keluar dari mulut Yesus. Yesus gak bilang, gimana lah kami hidup kudus. Gak berpikir kami itu banyak rumah tangga hancur gara-gara kamu. Perempuan macam apa lah bikin malu. Enggak. Tidak ada satu kalimat pun menghakimi perempuan itu. Itulah Yesus kita. Pengampunannya begitu luar biasa. Biarlah hari ini kita sadar, tangkap hatinya Tuhan. Jangan salah menilai Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Sering kita manusia, kita ibaratkan Tuhan itu sama seperti kita. Kalau kita jahat sama seseorang, mungkin orang itu udah nganggap kita, sudah gak usah diteman. Tuhan gak seperti itu. Kasihnya itu selalu baru setiap hari. Walau bagaimanapun keberadaan kita, nakku, aku selalu cari engkau. Aku selalu mencari engkau. Di Alkitab ini banyak sekali Yesus sedang menceritakan dia begitu mengasihi orang-orang yang gak dianggap sama masyarakat. Saudara ingat cerita orang gila di Gerasa? Diantamnya, ambilnya batu. Mungkin suka mengganggu orang. Sampai dirantai pun, rantai itu dilepaskannya. Sudah mengganggu. Mungkin keluarganya pun sudah berpikir, udahlah lebih baik anak ini mati. Tapi Yesus tetap datang menyeberang hanya untuk seorang gila. Yesus banyak, nanti kamu baca di Alkitab, banyak. Yesus itu sengaja hanya untuk seorang gila. Seorang perempuan Samaria. Karena Yesus begitu mencintai, apalagi kita. Orang gila pun disayang Tuhan. Apalagi kamu orang waras. Apalagi kita orang yang mencintai Tuhan. Kasihnya itu tidak terbatas. Perempuan ini, waktu Yesus nanya, mana suamimu? Dia bilang, aku gak punya suami. Yesus sebenarnya, Yesus gak tanya pun. Dia udah tahu semua tentang perempuan ini. Sama dengan hidup kita. Yesus gak tanya pun, udah tahunya dia semua tentang kita. Tapi Yesus paling suka kita mengaku di hadapan dia. Saya punya anak. Kadang-kadang dia mau nipu, mau bohong. Dia gak tahu bapaknya dulu juga pernah anak-anak. Dia gini aja gini, dari matanya saja sudah tahu kita dia bohong. Sampai kadang-kadang, di mana anakku? Misalnya ada satu barang udah pecah, udah tahu kita pecah dibuatnya. Kita tadi yang sapu pun. Kalaupun nggak kita yang sapu, aromanya itu udah tahu kita. Oh, biasanya parfum ini di sini udah nggak di sini, udah aroma ini semua kamar ini udah pecah. Pasti ini anak-anak. Udah tahunya kita. Tapi kan seringkali, gimana anakku? Mana parfum bapak? Katanya. Yang kita perlu itu pengakuan. Kalau udah pecah mau gimana dibikin? Betapa kita rindunya anak-anak kita itu ngaku, iya pak. Aku tadi salah pak. Maafkan aku pak. Potong uang jajanku pun gak apa-apa yuk pak, katanya gitu kan. Enggaknya kita sampai hati pun motongnya. Tapi bagi kita penting kali pengakuan itu. Sama kayak Tuhan. Tuhan rindu selalu pengakuan dari kita. Sama waktu dia tanya, mana panggil suamimu? Dia bilang, aku gak punya suami. Itu kan pengakuan. Yesus sudah tahu. Iya, aku udah tahu. 5 itu pun bukan suamimu. Tuhan itu rindu sekali melihat orang-orang yang mengaku sama Tuhan. Aku lemah Tuhan. Saya gak tahu apa yang perlu kita akui sama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan rindu pengakuan dari kita semua. Pengakuan kita pasti beda-beda. Mungkin ada pengakuan kita, Tuhan, aku masih sering kecewa. Masih sering aku sakit hati. Tuhan, aku masih sering dendam. Tolong aku Tuhan, aku tahu ini gak enak Tuhan. Tuhan, aku masih sering menganggap suamiku itu rendah Tuhan. Aku yang semua kerja. Aduh. Tuhan, kadang aku merasa istriku itu gak tahu apa-apa Tuhan. Merepet saja. Itu kan pengakuan kita masing-masing beda-beda.
Atau mungkin ada di antara kita, Tuhan, aku orang lihatnya aku baik, tapi seringkali pikiranku ini jahat, Tuhan. Dan Tuhan udah tahu semua itu, tapi Tuhan rindu kita mengaku di hadapan Tuhan. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Luar biasa, hari ini perempuan itu berkata, aduh nyata sekali. Sampai lihat Yesus buka satu rahasia, dia bilang begini. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lalu Yesus bilang rahasianya gini, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dia tahu tentang Yesus, dia tahu tentang Mesias. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Lihat ya, Yesus itu ketika ada orang yang hina, yang hancur bertemu dengan dia. Dan dia mau terbuka, Tuhan ini kelemahanku. Yesus kasih tahu rahasia-rahasia, akan tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini kan rahasia ini. Yang gak dikasih tahu kepada siapapun. Yang justru Yesus kasih tahu kepada satu orang perempuan yang hidupnya amburadul. Tapi waktu perempuan itu terbuka sama Tuhan, justru Yesus ngasih tahu rahasia-rahasianya. Makanya jelas di dalam Mazmur itu ditulis, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Banyak rahasia-rahasia yang Tuhan masih simpan ini. Yang akan Tuhan kasih tahu kepada orang yang takut akan dia. Makanya selalu kami ingatkan, bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Pelayan-pelayan bergaul karib dengan Tuhan. Makanya waktu kita melayani, waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, bisa jadi Tuhan pakai kita menyampaikan janjinya lewat hidup kita kepada umat-umatnya yang mungkin orang gak pernah dengar janji itu. Sama dengan perempuan ini, belum pernah ada satu manusia pun yang dengar janji ini. Termasuk nabi yang hebat, yang levelnya cinta Tuhan, yang levelnya bisa mengusir roh jahat pun tidak dikasih tahu Yesus rahasia ini. Tapi seorang perempuan yang mau terbuka sama Tuhan, mengakui setiap kelemahannya, Tuhan kasih satu rahasia yang luar biasa. Tidak ada yang terlalu hancur bagi Yesus. Tidak ada yang terlalu hancur hidup kita bagi Yesus. Tidak ada masa lalu yang terlalu berat bagi Yesus. Enggak ada. Bagi manusianya yang berat. Bagi Yesus, kalau kita udah mengaku ampuni aku, selesai semua itu. Wanita ini belum melakukan apa-apa untuk Yesus, tapi Yesus udah lakukan banyak hal untuk wanita ini. 27. Pada waktu itu datang murid-murid mereka dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi seorang pun tidak berani berkata ya. Tidak seorang pun berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata, mari lihat, di sana ada seorang menyatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Waktu perempuan ini cerita-cerita sama Yesus, sampai Yesus bilang, akulah Mesias itu. Tiba-tiba datang muridnya, bawa makanan. Dia lihat Yesus lagi ngomong sama perempuan. Ini kan gak biasa. Ini bukan budaya kita. Tapi gak ada satu orang pun yang berani nanya. Sampai akhirnya waktu perempuan itu lihat murid-murid.
Dia nggak tahan lagi karena ada api Tuhan dalam hidupnya. Dia lari ke kota, dia teriak-teriak, mari lihat, di sana ada orang yang tahu semua tentang hidupku. Yang selama ini masa lalunya itu ditutup-tutupinya, dilihatnya nggak ada orang, dia ke kamar mandi, ambil air. Udah ada lagi lihatnya mama datang, ditutupnya keran itu, lari lagi dia. Setiap hari mungkin itu kehidupannya. Dia lihat nggak ada orang, ambil air. Mungkin waktu itu pun, waktu dia lihat Yesus, aduh ada pula orang Yahudi di sana, aduh. Tapi dia lihat tumpukan cucian udah banyak, baju anak sekolah harus dicuci. Udahlah nggak apa-apa lah, dia ambil. Dia selama ini berjuang menutupi setiap kelemahannya. Tapi waktu dia dijamah Tuhan, hatinya terbuka untuk Tuhan, ini kelemahanku. Apa yang terjadi? Justru dia lari ke kota, dia teriak, ada satu orang, dia tahu semua tentang aku. Apa tentang dia? Semua kegagalan, semua kejelekan, semua keparahan, semua masa lalu yang jelek. Dia tahu semua tentang aku. Dulunya kelemahannya itu dia tutup-tutupi. Sekarang dia bukakan kelemahannya itu. Justru itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga orang datang berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu dengar. Tuhan tahu hidupmu. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu ada bagian-bagian yang perlu disempurnakan dalam hidup kita. Dan semua kita beda-beda. Mungkin ada di bagian B-nya yang perlu disentuh oleh Tuhan. Mungkin ada di bagian C-nya yang mungkin perlu disentuh oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan sentuh itu, lihat waktu perempuan ini berjumpa dengan Tuhan dan dia terbuka dengan Tuhan. Tuhan sentuh ada bagian yang mungkin gak pernah puas dalam hidupnya. Tuhan sentuh sehingga dia mendapatkan air yang membuat dia akhirnya tinggalkan tempayannya. Yang selama ini tempayan itu dia perlukan untuk ambil air. Dan firman Tuhan bilang dia capek ambil air, haus lagi. Capek ambil air, haus lagi. Dan waktu dia dapat air, yaitu Yesus, dia tinggalkan tempayannya. Dia lari kepada orang-orang banyak di kota. Kita akan tetap menjadi manusia yang sama. Bekerja, tetap bekerja yang sama. Tapi akan ada sesuatu yang berbeda ketika kita terbuka sama Tuhan setiap hari. Tuhan, ini kelemahanku Tuhan. Aku masih suka marah-marah Tuhan. Aku masih suka memaki-maki Tuhan. Aku masih begini Tuhan. Yang mungkin selama ini kita tutup-tutupi. Tetangga kita pun gak tahu. Gembala kita pun gak tahu. Tapi ada Tuhan yang tahu. Dan Tuhan gak mau itu ada dalam hidup kita. Makanya dia sentuh semua. Supaya kita semua dipulihkan. Supaya kita dapat air itu. Dan supaya air itu bukan hanya untuk diri kita. Supaya jadi mata air. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita bisa jadi saksi. Karena ternyata banyak orang seperti wanita Samaria ini hidupnya. Dia punya mungkin segala sesuatu. Dia punya mungkin rumah yang mewah. Tapi dia gak punya kepuasan. Karena gak ada Yesus di dalam hidupnya. Makanya Yesus perlu sentuh kita, jamah kita, supaya hidup kita dijamah oleh Tuhan, supaya kita juga bisa mengalirkan aliran-aliran air hidup. Bagaimana kita bisa menjadi mata air kalau kita pun masih kering? Nah, itu sebabnya hari ini 3 hal Bapak Ibu. Yesus selalu mencari kita. Jangan biarkan Yesus selalu mencari kita. Temui dia setiap hari, ini aku Tuhan. Yang kedua, Yesus mencintai kita semua, nggak ada terkecuali, dan dia nggak mau lihat latar belakang kita. Yang ketiga, Yesus selalu nunggu dan dia mau kita terbuka ngaku sama Tuhan. Akui, Tuhan ini Tuhan, tolong aku, jamah aku. Percayalah, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan nggak peduli masa lalu kita. Tuhan gak peduli keberadaan kita sejelek apapun itu. Tapi hari ini datang sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada
sampai akhir